Oke teman-teman, jadi kembali lagi di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas perbedaan antara kuliah di Fakultas Teknik dan kuliah di Fakultas Kedokteran. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih bingung untuk lanjut di Fakultas Teknik atau di Fakultas Kedokteran atau di bidang kesehatan. Nah, di sini saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan bagaimana kehidupan kuliah. Nah, sebentar kita akan jawab bersama dengan salah satu temanku yang kuliah di Fakultas Teknik. Ya, langsung saja. Di sini kan kita punya beberapa pertanyaan. Ada sebanyak 6 pertanyaan yang akan kita jawab sama-sama. Nah, mungkin dari pertanyaan pertama atau bahasan pertama itu mata kuliah apa saja yang dipelajari. Kalau di Fakultas Kedokteran itu kami ada beberapa mata kuliah yang sistemnya blok. Jadi dalam satu blok itu kalau di semester 1 sama semester 2 kami masih dapat blok yang namanya biomedik. Nah, blok biomedik ini dia itu terdiri dari 4 departemen. Yang pertama anatomi, fisiologi, histologi, sama biokimia. Nah, tapi kami juga dapat mata kuliah yang tunggal gitu, mata kuliah non blok. Misalnya PPKN, kemudian ilmu kesehatan masyarakat, dan beberapa mata kuliah yang lain. Nah, kalau dari Mayang sendiri di Fakultas Teknik itu kita belajarnya mata kuliah apa saja, Mayang? Kalau di teknik sendiri, jujur aku baru dengar yang namanya blok-blok itu dari anak kedokteran ya. Sebelumnya aku serius nggak pernah dengar sama sekali. Nah, jadi kalau di Fakultas Teknik sendiri, untuk semester awal kita itu masih mempelajari mata kuliah dasar seperti fisika, matematika, tapi kita nggak belajar biologi. Kita juga belajar kimia kayak gitu. Kita tuh pembagian mata pelajarannya cuma ada 2 doang, Valdo. Jadi yang pertama ada mata kuliah umum dan mata kuliah jurusan. Jadi nggak ada blok-blok. Oh, oke. Ya, teman-teman, jadi seperti itu untuk mata kuliah yang kita pelajari di tahun pertama kan. Ini kami baru selesai tahun pertama di masing-masing fakultas. Nah, oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Kak, sehari tidur berapa jam? Aku dulu. Ya, mungkin dari Mayang dulu, sehari tidur berapa jam? Pandang teknik, biasa orang itu bayangannya sulit ya. Kalau mau ujian itu butuh waktu lama dan sebagainya. Ya emang iya sih, tapi untuk mahasiswa semester awal, jujur aku tidur sehari itu dapat sampai 3-5 jam. Ya karena kalau misalnya ada tugas ya aku kerjain dari sejak dikasih, jadi kayak nggak numpuk gitu. Tapi ada sih teman-teman aku yang tidurnya dikit kayak gitu. Oke, jadi guys, ini teman-teman mungkin bisa bandingkan. Nah, kalau saya pribadi itu biasanya tidur jam 1, kemudian bangunnya itu sekitar jam 6. Jadi ya sekitar 5 jam. Oh ya, jadi beberapa temanku juga ada yang tidurnya itu dia mungkin 2-4 jaman lah. Artinya itu kembali ke pribadi bahwa kita mau tidur jam berapa terserah. Nah, tapi itu tergantung dari bagaimana kita membagi waktu sebenarnya. Kalau saya sama seperti Mayang, misalnya ada tugas yang harus diselesaikan, itu biasanya pulang kuliah itu langsung sudah dikerjakan. Valdo, aku mau nanya dong. Oh, ya boleh, silakan. Kamu selama kuliah berapa kali kamu nggak tidur dalam semalam? Ya, kalau pertanyaan ini, jadi guys dia tanya, sebenarnya jawabannya simple. Saya itu tidak pernah tidak tidur ya guys. Jadi mahasiswa kedokteran aja itu butuh tidur. Karena gini guys, begini teman-teman. Karena kalau kita tidak tidur, pada saat di kelas tuh benar-benar sangat ngantuk dan percuma. Jadi rasanya kayak percuma kita pergi kuliah karena ujung-ujungnya itu kita bakalan tertidur di dalam kelas. Ya begitu teman-teman. Jadi sekarang kita akan bahas kuliahnya berapa kali seminggu. Nah, mungkin dari Mayang dulu, jadwal kuliahnya apakah setiap hari atau mungkin ada hari-hari tertentu saja? Kalau jadwal kuliah aku kalau di teknik itu Senin sampai Jumat. Tapi sebenarnya tergantung pengisian KRS sih. Kadang ada kayak 1 hari itu dikosongin, semuanya dipindahin ke hari berikutnya kayak gitu. Tergantung orangnya sih. Tapi kalau aku full dari Senin sampai Jumat.
Oh, oke. Itu guys, jadi dia full. Nah, kalau di fakultas kedokteran kan kita sistemnya blok. Jadi karena sistemnya blok itu kita harus ngejar gitu, Mas. Harus buru materi karena kan materinya sangat banyak dan waktunya juga pas begitu. Jadi supaya bisa terkejar itu kita kuliahnya harus tiap hari. Jadi hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kecuali hari Sabtu dan Minggu itu ada libur, itu kan libur nasional. Hari Sabtu dan Minggu itu libur kerja. Jadi kita tidak ya. Jadi selanjutnya strategi belajar dan model ujian. Oke, jadi mungkin dari siapa dulu ini Kak Mayang? Kamu aja dulu, Valdo. Silakan. Oke, dari saya. Jadi strategi belajar dan model ujian. Nah, sebenarnya kan strategi belajar itu teman-teman tergantung dari pribadi. Nah, kalau pribadi kita lebih suka mendengar, lebih suka membaca, itu beda-beda cara belajarnya ya. Kalau saya tipenya itu memaksimalkan panca indera. Jadi sebenarnya menurutku semakin banyak kita memaksimalkan panca indera, kita menggunakan alat penglihatan, pendengaran, kemudian kita sering mengulang pelajaran dengan menyebutkannya. Kayaknya itu semakin banyak yang dapat kita dapat. Tetapi sebenarnya tergantung dari kepribadian, karena ada orang yang kuat di visual, ada yang kuat di auditori, pendengaran, ada yang kuat di kinetik. Nah, mungkin kalau belajarnya itu kalau saya lebih suka cicil-cicil. Jadi sebelum ujian, jauh sebelum ujian itu sudah saya cicil. Tetapi kadang-kadang juga teledor karena per saat sehari sebelum ujian itu ternyata wah masih banyak yang belum saya cicil, belum saya baca. Jadi kadang-kadang ada 1-2 materi itu yang saya benar-benar hanya mengandalkan ingatan dari perkuliahan karena belum sempat baca, dan itu sebenarnya kesalahan saya juga. Itu menjadi bahan introspeksi diri. Nah, mungkin dari Mayang strategi belajarnya dan model ujiannya bagaimana? Ya, jadi gini teman-teman. Jadi kalau aku sendiri, aku kan orangnya nggak bisa mengingat sesuatu dalam jangka yang lama begitu. Kalau ada hal yang baru aku temuin, aku nggak bisa ingat langsung kayak gitu. Jadi untuk pertama kali belajar, misalnya dapat materi dari dosen, aku nyatet semua sedetail mungkin yang aku bisa kayak gitu. Nah, aku nggak bisa misalnya belajar tuh nyicil kayak pelajarin dulu minggu ini, kemudian minggu depan sampai ujian, nggak bisa kayak gitu. Aku cuman nyatet aja, habis itu aku SKS pas malamnya sebelum ujian itu aku tidur lebih awal. Jadi aku optimalin waktu belajar aku itu dari jam 2 pagi kayak gitu. Jadi kayak aku mantap. Jadi kayak aku kan gini, kan habis kuliah seharian kan capek banget tuh. Dan habis misalnya kita pulang, kadang kalau lihat kan pulangnya maghrib. Kemudian mau lanjut, habis itu dipaksa belajar buat ujian itu nggak bisa, susah banget maksudnya. Jadi aku lebih prefer ke oke, aku istirahatin badan, bikin relax semua, aku tidur, puas-puasin, aku nanti bangun jam 2. Biasanya aku tidur habis sholat isya, aku langsung tidur, kemudian aku pasang alarm jam 2, itu aku habis itu duduk di meja pelajarin semua SKS. Tapi maksudnya aku pas nyatet kan kemarin nggak nyatet doang, aku kayak ada lah yang tersimpan sedikit, jadi kayak nggak betul-betul kosong gitu pas belajarnya juga. Mantap. Jadi aku mulai jadi jam 2 sampai biasa sampai kuliah, sampai masuk perkuliahan. Jadi bangunnya jam 2 itu tidak tidur lagi. Enggak, gitu. Maksudnya jalan terus sampai hari selesai. Enggak sampai hari selesai, sampai ujian. Sampai ujiannya selesai baru aku tidur. Jadi teman-teman mungkin ini kan perbedaan cara belajar kita itu mungkin disesuaikan sama pribadi masing-masing. Nah, kemudian Mayang, model ujiannya seperti apa? Model ujiannya sebenarnya tergantung dosen sih. Jadi kayak ujiannya itu dicicil. Kayak setiap pertemuan kita ujian. Jadi kayak kita udah nggak final lagi, nggak apa lagi. Setiap pertemuan itu kita kayak semacam, bukan namanya ujian, tapi kayak kuis gitu. Ada juga dosen yang ya pada ujian pada umumnya
kayak kita duduk dikasih jarak-jarak kayak gitu. Oh ya, kalau ujian itu pakai kertas atau pakai komputer, pakai laptop? Oh, kita ujiannya pakai kertas sih. Kalau praktikum, jadi kayak misalnya praktikum basic elektrik. Jadi kita praktikum, habis itu kita dikasih jangka waktu 1 minggu buat hubungin asisten kita pada saat praktikum. Kemudian kita harus minta dikasih ujian teori kayak gitu. Jadi kayak kita biasanya ada yang nanya lisan, jadi kayak semua teori-teori yang berdasarkan yang berhubungan dengan listrik itu kayak bener-bener kita harus kuasain, kita harus jelasin karena asisten tuh nanyanya detail, sedetail-detailnya. Jadi kayak ya jangan sampai ada yang kelewat, sampai kayak ada pernah yang sejarahnya itu naik dan itu bener-bener di luar dugaan aku kayak gitu. Mantap. Jadi memang persiapannya itu harus benar-benar matang ya untuk ujian-ujiannya, kemudian bagaimana mengatur waktu. Nah kalau di kedokteran sendiri itu teman-teman, kalau di fakultasku dia itu model ujiannya itu CBT ya, computer based test. Kita disediakan sekitar 100 sampai 120 soal. Nah kadang juga 70-an itu. Dan 100 sampai 120 soal itu kita biasanya kerjakan, seingat saya itu sekitar 1,5 sampai 2,5 jam. Jadi dari misalnya kan dari 100 nomor itu kan di fakultasku ada tiga kali ujian, ada ujian final, remedial sama UAS. Nah kalau misalnya kita mau berhasil di ujian final itu kita harus mendapat nilai 80 ya, tapi kalau misalnya kita gagal, kita masih dikasih kesempatan untuk remedial. Nah di remedial ini jumlah soal biasanya sama. Nah di sini kita masih bisa dapat A. Nah kan kalau misalnya kita lolos final itu sudah auto dapat A. Nah kalau kita tidak dapat A, misalnya A minus, itu masih tetap remedial. Nah dan di remedial ini kita masih dikasih kesempatan untuk dapat nilai A. Nah selanjutnya kalau misalnya kita masih gagal di remedial, itu kita harus UAS. Dan di UAS ini nilai mentoknya kita itu cuma B. Jadi kalau misalnya sudah UAS itu kita hanya berharap maksimalnya kita dapat B. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi strategi belajar dan model ujian. Okay. Nah sekarang kita akan bahas suka duka pada saat kuliah. Oke, dari Maya. Kamu dulu, enggak kamu. Oke, dari saya. Nah sebenarnya suka duka kuliah itu kalau sukanya ya kita senang bisa dapat banyak teman juga di dalam, terus kita bisa coba hal-hal baru, itu praktikum anatomi, fisiologi, histologi, biokimia. Nah ini semua praktikumnya ini tidak pernah ku dapat pada saat SMA. Nah jadi kalau dukanya itu misalnya kita sudah belajar persiapan dari jauh-jauh hari, baca semua, buka atlas, dan ternyata pada saat hari H itu kita down dan kurang tidur. Nah ini duka yang sangat mendalam teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kita ujian itu kita lupa, padahal kita kayaknya kemarin sudah saya baca ini, dan ternyata lupa itu. Kemudian sebenarnya liburannya ini dikumpul di akhir, jadi kita belajar dulu, terakhir baru kita libur. Nah dukanya itu kadang begini, kadang teman ajak nonton film. Nah misalnya kan ada film yang munculnya atau tayangnya bulan 10, kita diajak untuk ikut tetapi kita tidak bisa. Bagaimana Mayang? Suka dukanya Mayang? Oke, kalau aku sendiri ya sama sih kayaknya. Hal baru yang pertama kita dapatin selama kuliah kan itu praktikum. Jadi yang paling berkesan itu buat aku juga praktikum sih. Kayak aku pertama kali lihat alat-alat mekanik, aku pertama kali lihat alat-alat mesin-mesin listrik yang benar-benar besar kayak motor kayak gitu. Kemudian jadi aku juga sukanya karena ya kita kan udah kuliah, jadi kayak kita nggak perlu pelajarin semua pelajaran yang kita nggak suka kayak di SMA kemarin kayak gitu. Aku paling seneng yang itu, kayak biologi itu udah hilang, jadi kayak aku nggak perlu capek-capek. Aku nggak perlu capek-capek buat pelajarin itu. Nah kalau dukanya, jadi gini, kalau kita praktikum dan sampai ujian teori, kita kan ngisi yang namanya kartu kontrol. Pas sebelum respon tutup, kita harus ngejar ulang semua asisten itu
dan kita dikasih ujian lagi buat dapetin tanda tangan ulang kayak gitu. Jadi kayak ada asisten yang kayak udah nggak tahu dia di mana. Ada juga asisten yang dia lagi sibuk sama kuliahnya sendiri. Pokoknya itu aja, ngejar asisten yang paling susah kalau di teknik. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Nah, jika kalian memiliki saran untuk topik-topik video selanjutnya, silahkan komen di bawah. Nah, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Terima kasih sudah menonton, and see you on the next video. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する